Mengenai lomba lagu Banjar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, wacananya dari 10 pemenang akan dibuatkan album. Nah, anggarannya dimasukkan dalam program kerja tahun 2021 mendatang. Melalui kegiatan lomba ini, maka akan menjadi sarana dalam mengembangkan keberadaan lagu Banjar agar bisa mendapat ruang di tengah warga. Cara-cara kita untuk memasuki UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di tahun 2020 ini menggelar berbagai lomba secara virtual, mulai dari puisi, logo wan tema hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan, tari anak SD atau sederajat wan tari anak 8 hingga lagu daerah. Pemenang dari lomba yang digelar dalam ragam pesona budaya Banjar mendapatkan trofi, piagam wan duit pembinaan, dibagikan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Jalan Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin Utara. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Takudi Prima TV jelang tengah hari Selasa 21 Juli 2020 membedakan, lomba yang digelar dalam beberapa bulan ini dilakukan secara online untuk mematuhi protokol kesehatan. Mengenai lomba lagu Banjar, ujar Suharyanti, wacananya dari 10 pemenang akan dibuatkan album yang anggarannya dimasukkan dalam program kerja tahun 2021 mendatang. Pembuatan album beserta dokumentasi video klipnya ini, ujar Suharyanti, selain menambah perbendaharaan lagu di Banua, juga sebagai bentuk upaya pelestarian. Untuk lagu Banjar kita sangat bersyukur dan sangat berbangga hati ya. Ternyata dengan kita mengadakan lomba cipta lagu Banjar ini, ternyata banyak generasi muda yang mempunyai skill untuk menciptakan lagu Banjar, dan hal ini sangat membanggakan sekali juga. Banyak regenerasi ciptaan-ciptaan atau dari almarhum Pak Anang Adriansyah, kita mendapat regenerasinya yang untuk pengganti beliau. Jadi harapan ini juga supaya lagu-lagu Banjar kita itu tidak tenggelam. Kita tetap dengan lagu-lagu Banjar secara berkembang terus dengan pencipta-pencipta lagu anak muda sekarang. Ada rencana untuk dialbumkan? Iya, ada rencana, jelas ada rencana. Nanti kita yang 10 besar ya, yang 10 besar kita dialbumkan, dan insya Allah nanti di tahun anggaran ke 2021 nanti kita akan membuat semacam dokumentasi video klip lagu-lagu yang 10 besar ini. Sementara itu, M. Budi Jakiasani menyambut baik adanya keinginan Taman Budaya Kalimantan Selatan untuk mengalbumkan pemenang lomba lagu Banjar ini. Pemenang juara ketiga ini pun menilai, melalui kegiatan lomba ini maka akan menjadi sarana dalam mengembangkan keberadaan lagu Banjar agar bisa mendapat ruang di tengah warga. Menurut M. Budi Jakiasani, lagu Watas Rindangku ini mengisahkan tentang budaya sungai, terutama aktivitas di sungai yang ada di kawasan pesisir. Penggambaran orang gelombang riak sungai yang kecil, jukung-jukung yang lambat. Jadi di lagu itu ingin menceritakan tentang penggambaran di pesisir orang di Kuala. Munculnya ide tuh? Ide untuk lagu ini sendiri kan kemarin terlepas dari cipta ini, sebenarnya lagu ini sudah ada sekitar beberapa bulan yang lewat sebelum ada lagu, cuma belum ada liriknya, hanya dalam bentuk musik aja. Nah, kemudian ketika ada lomba, saya coba untuk membuatkan lirik yang mana keinginan dari lagu itu adalah untuk menceritakan itu tadi. Orang di Kuala lah. M. Budi Jakiasani berharap dalam menciptakan lagu Banjar harus ada kesepakatan atau kesepemahaman karena banyaknya idiom tradisi Banjar, sehingga menjadi tanggung jawab bersama supaya lagu Banjar ini tetap lestari.